Selamat siang. Alhamdulillah bisa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Absensinya ya. wabarakatuh, Saya lupa Bapak Ibu. kirim absensi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu di sini tadi sudah disampaikan sama Pak Ostap ya tentang eh, profil saya. Jadi sudah disampaikan, saya memang salah satu instruktur juga sebagai auditor halal. Sering juga di SPPG ya, banyak yang saya audit. Di sini saya tapi akan menyampaikan untuk materi di pembuatan NIB. Nah, kenapa pembuatan NIB ini kita sangat penting? Karena memang untuk masuk ke sistem si halal itu harus wajib menggunakan NIB Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu tidak bisa ataupun tidak bisa ada NIB-nya atau tidak ada, itu tidak bisa masuk ke sistem si halal. Karena itu adalah syarat wajib untuk mendaftarkan ke sertifikat halal. Seperti itu. Oke, untuk di sini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mempunyai NIB dari yayasan ataupun mungkin dari mitra ya untuk nanti mendaftarkan ke sertifikat halal. Saya share screen dulu untuk materinya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Baik, di sini materi yang akan sampaikan yaitu pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Mungkin belakangan ini Bapak Ibu hanya paham ketika ditanya NIB itu apa, dari mungkin dari yayasan ataupun dari mitranya ya. NIB sendiri itu adalah legalitas usaha, adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi satuan pemenuhan gizi ya atau SWPG. Ada yang bocor ya. Nah, di situ tanpa legalitas yang jelas, usaha Anda ataupun usaha Bapak Ibu akan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan dan pemenuhan regulasi. Karena di dalam NIB itu ada banyak untuk proses semua perizinan ya. Terutama di sini lebih ke perizinan sertifikat halal. Kemudian kewajiban sertifikat halal ini juga menjadi semakin krusial sesuai dengan mandat dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar. NIB sendiri ini memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, yaitu menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan memenuhi persyaratan sertifikasi. Nah, apa itu NIB? Eh, untuk dari singkatannya memang nomor induk berusaha ya, tetapi untuk pengertiannya adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS atau online single submission ya. Di sini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Fungsinya yaitu komprehensif. NIP tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, juga bisa berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP dan angka pengenal importir atau API, serta akses kepabean mempermudah berbagai urusan birokrasi Bapak Ibu. Nah, syarat penting dari NIB sendiri yaitu yang pertama adalah NIK atau nomor induk kependudukan ya Ibu Bapak Ibu. Itu sangat penting untuk mengisi dalam membuat akun NIB. Nah, pastikan NIK atau KTP yang Bapak Ibu punyai itu aktif dan terdata di Dukcapil. Maka NIK itu akan terregistrasi langsung dengan OSS-nya. Kemudian siapkan juga email dan nomor HP aktif. Apabila nanti email tidak aktif dan nomor HP sudah WA-nya juga tidak aktif, maka tidak bisa diakses karena nanti akan eh, menggunakan kode verifikasi dari email dan HP tersebut atau nomor WA ya. Kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak. Di sini apabila sudah memiliki, maka siapkan nomornya, tetapi jika belum memiliki, eh, bisa dibuatnya secara otomatis atau bisa diabaikan untuk yang pengusaha menggunakan perorangan ya. Usahanya menggunakan perorangan itu bisa diabaikan untuk NPWP-nya. Selanjutnya yaitu data usaha lengkap atau siapkan detail usaha lengkap. Kode baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Di sini SPPG harus menggunakan KBLI yang sesuai. Di samping untuk pengurusan sertifikat halal juga
sebagai usaha Bapak Ibu. Jadi apabila nanti di yayasan KBL-nya belum sesuai, itu mungkin bisa diperbarui ya atau ditambahkan KBLI sesuai dengan usahanya yaitu SPPG ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah praktis dalam membuat NIB di sistem OSS. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka dulu akses OSS dari Chrome ya atau dari Google Chrome. Kemudian kita ketik aja OSS RBA ya akan muncul. Setelah itu ada registrasi. Setelah registrasi menggunakan nomor KTP ataupun usaha yang dipilih apa. Kemudian login. Setelah login, kemudian mengisi data usaha. Setelah lanjut ke data usaha, baru ke pilih KBLI dan validasi. Itu sudah ada petunjuknya ya. Jadi tinggal kita ikuti langkah-langkahnya dari sistem OSS. Nah, selanjutnya sebelumnya kita masuk ke sistem OSS, kita siapkan dulu KTP. KTP kita siapkan dulu fotonya ya. Mungkin lebih bisa ditulis nomor KTP-nya jangan sampai salah dan sesuai dengan Dukcapil. Kemudian foto rumah tambah depan atau mungkin lebih ke foto eh, dapurnya ya, foto dapur atau SPPG-nya di foto, kemudian nanti di PDF juga ada screenshotan peta lokasi. Nanti ketika kita ngisi akan ada peta lokasi yang dituju untuk usaha tersebut. Kemudian email aktif dan nomor HP aktif. Nah, selanjutnya ini kita mulai langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita buka dulu untuk login OSS berbasis risiko, di mana kita nanti pilih yang daftar. Pilih daftar sehingga nanti kita verifikasi data dulu, yaitu jenis pelaku usaha dan masukkan 16 digit nomor NIK sesuai dengan Dukcapil. Setelah kita isi seperti ini, ada data, pilih yang pelaku usaha, mungkin untuk yang NIB yayasannya sudah kepakai ya, jadi menggunakan NIB Mitra. Setelah itu kita masukkan nomor KTP atau NIK dan kemudian email yang aktif. Nah, di sini kita menggunakan email aktif karena akan nanti kode verifikasi masuk di email. Jadi ketika kita klik verifikasi, maka akan muncul 6 digit untuk verifikasi lewat email. Kita isi nih untuk 6 angka ya. 6 angka kita isi di layar ini. Setelah kita isi 6 digit, mungkin yang permudah ya, yang sesuai dengan di email ya, dimasukkan. Karena itu otomatis masuk di email dan itu hanya dikasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit aja. Setelah itu hilang. Nggak nyampe deh. Paling waktunya 1 menit aja, 30 detik sampai 60 detik. Hanya 1 menit ya. Apabila itu nanti nggak dimasukkan berarti hangus Bapak Ibu. Jadi segera dimasukkan. Setelah itu kita membuat di kata sandi. Kata sandi kita buat mudah aja ya, biar mudah diingat. Jadi tidak terlalu kebanyakan. Sesuaikan dengan karakter di sini. Jadi minimal 8 karakter menggunakan huruf ada, menggunakan angka ada, dan menggunakan karakter spesial. Contohnya underscore, pagar, persen, dan lain-lain ya. Jadi kita ngikutin ini aja udah sesuai untuk kata sandinya. Gak usah yang susah-susah nanti susah diingat-ingat. Setelah kita sudah membuat kata sandi, kita akan melanjutkan untuk klik lanjut. Maka akan muncul profil pelaku usaha, di mana ini disesuaikan dengan profil pelaku usaha ya atau sesuai dengan KTP. Mulai dari nomor HP, itu nomor NIK-nya kan otomatis ya ini, jadi makanya warnanya abu-abu karena udah otomatis tadi kita isi di depan. Kemudian nomor HP kita aktif, kita isi, kemudian kita klik juga nama pelaku usaha. Nama pelaku usaha ini disesuaikan dengan KTP. Apabila nanti tidak sesuai dengan KTP ataupun tidak sesuai dengan Dukcapil, maka eh, pembuatan atau pendaftaran akun ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita isi, kemudian ke bawah kita isi tanggal lahir. Setelah tanggal lahir kita isi alamat. Di alamat ini kasih aja alamat jalan ya. Jalan tanpa ada RT RW dan kode pos. Untuk desa kelurahnya sudah ada di bawahnya. Jadi biar tidak kedobel-dobel ya. Jadi ada di provinsi kita isi, kemudian kabupatennya apa, setelah itu
kecamatannya apa, kemudian desa atau kelurahannya apa. Setelah ini nanti semua terisi semua, kita checklist dulu bahwa saya setuju dengan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang berlaku di lembaga OSS. Kita klik daftar. Setelah kita klik daftar dan sesuai, maka akan muncul layar seperti ini. Pendaftaran akun berhasil. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita langsung klik aja masuk ya. Masuk untuk penambahan untuk usahanya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di perizinan berusaha muncul seperti ini, kita pilih untuk kabupatennya apa, kemudian kota atau eh, provinsinya apa, kemudian kota atau kabupatennya apa. Setelah kita klik di sini, kita klik untuk tambahkan, akan muncul layar seperti ini. Nih. Nah, setelah tadi kita tambahkan ya, akan muncul seperti ini. Kita tambahkan lokasi supaya muncul scroll ke bawah. Nah, seperti ini untuk penambahan lokasinya. Di sini untuk SPPG mungkin ada di daerah darat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih yang darat, bukan pilih laut ataupun di hutan. Kemudian dari situ maka akan scroll ke bawah. Bapak Ibu lihat scroll ke bawah akan muncul seperti ini. Ada di darat, kita klik. Kemudian ada keterangannya juga di bawah. Kawasan darat adalah seluruh lokasi yang ada di darat. Kemudian jenis usahanya, lokasi usaha yaitu individual. Dalam artian tidak kolektif ya Bapak Ibu ya, karena memang SPPG kan milik sendiri-sendiri ya meteranya. Jadi jenis lokasi usahanya individual. Kemudian checklist untuk permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Nah, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, penambahan lokasi di sini. Setelah penambahan lokasi, kita klik aja untuk daerahnya ataupun kecamatannya ya, kecamatan ataupun kabupaten dan provinsinya. Kalau provinsi otomatis ya. Nah, kita ketik dulu untuk kecamatannya apa, kemudian kita simpan untuk lokasi. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti mungkin kita tadi saya sampaikan untuk screenshot ya, screenshot peta lokasi. Kita screenshot petanya, kemudian kita jadikan PDF karena nanti ada beberapa dokumen setelah ini untuk penguploadan dokumen PDF ya, yaitu eh, lokasi usaha dari petanya, kemudian juga tampak depan lokasi usaha tersebut. Jadi tadi yang difoto ya di PDF dulu. Nah, ini saya ambil screenshotnya, kemudian saya jadikan PDF. Setelah itu kita scroll ke bawah, maka akan muncul titik koordinat di sini. Karena kita klik, lahan yang digunakan ini mungkin kecil ya, 50 meter persegi. Mungkin untuk SPPG lahannya lebih besar ya, 500 meter persegi. Kemudian setelah itu kita klik untuk alamat lengkapnya, alamat lengkap di SPPG tersebut. Jadi bukan alamat lengkap di mitranya ataupun di KTP ya, tetapi alamat lengkap di lokasi SPPG tersebut. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, makanya ada provinsi, ada kabupaten ataupun kota, ada juga kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Kalau di sini sudah keisi semua, maka scroll ke bawah. Nah, di sini nih akan muncul dokumen yang harus diupload. Tadi yang saya sampaikan untuk dokumen lokasi administratifnya ya. Jadi tadi eh, pakai screenshotan dari apa namanya peta ya, screenshotan dari Google lokasi. Kita download di sini, kemudian ada rumah, ada dokumen foto tampak depan. Nah, kita download juga di sini sebagai PDF. Kemudian di bawahnya kita scroll ke bawah ada pertanyaan, apakah lokasi usaha berada di khusus yang diputar pemerintah? Kita jawab tidak. Ya, kita jawab tidak. Kemudian kita simpan posisi. Jadi di sini setelah kita jawab tidak, kita simpan posisi, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ditentukan ya untuk
lokasi usahanya Bapak Ibu dari OSS sudah terdaftar. Tinggal kita menambahkan dari KBLI-nya. KBLI tadi ada yang tahu apa KBLI Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, masih pada nyimak ya? Masih Bu, masih. Oke, ada yang tahu KBLI itu apa? Belum tahu Bu, tolong dijelasin Bu. Oke, tadi di atas sudah saya jelaskan ya Pak ya. Coba saya scroll lagi ke atas. Nah, di sini ada data usaha lengkap ataupun KBLI. Jadi KBLI itu untuk menentukan usaha lengkap. Tadi siapa Pak? Dengan Pak siapa Pak? Bapak Alfandi Bu. Pak siapa Pak? Alfandi. Alfandi ya, iya Pak Kode Alfandi. baku Jadi lapangan ini, Indonesia. iya, jadi kode baku lapangan Indonesia. eh Kode baku lapangan usaha Indonesia. Jadi jenis usaha yang Bapak Ibu kelola. Tadi yang jawab siapa Pak? Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Asep Iya Yudi Bapak Asep. Wahyudi. Pak Asep boleh tahu Pak kalau SPPG itu KBLI-nya apa Pak? Halo Pak Asep? Loh, Bu, setahu Ya. saya kalau SPPG itu tidak punya KBLI, Bu. Itu KBLI-nya KBLI Yayasan, Bu. Oh, iya kalau untuk masuk ke sertifikat halal Pak, berarti kan SPPG di usahanya kan sudah ganti ya Pak ya. Jadi SPPG usahanya itu masuk di KBLI apa Pak? Oh, berarti dalam artinya kita wajib ngurus NIB baru gitu ya, Bu ya. Penambahan aja sih, Untuk penambahan untuk penambahan NIB untuk SPPG gitu ya, SPPG-nya. Bu ya. Iya betul. Ini dengan siapa ya? Katanya AD, bukan Bu. Pak. Oh, AD. tadi bukan Pak Asep ya. Dengan Pak Ade ya. Oke, Iya. Pak Ade. Jadi kita harus menambahkan KBLI untuk di eh, NIB-nya ya Bapak ya. Untuk masuk di sertifikat halal, KBLI-nya harus disesuaikan. Oh, Jadi gitu. kalau untuk iya, kalau SPPG berarti masuk di KBLI apa, Pak? Kalau ada yang tahu? Jasa Boga, Bu. Iya, betul. Dengan siapa, Kak? Dengan Putri Purnamaningsi. Oh iya, iya bener. Jasa Bu, boga ya bisa masuk di jasa boga. Ya Pak Ade gimana Penyediaan Pak? berarti kita sekarang wajib ngurus apa NIB KBLI. untuk KBLI ya, Iya NIB ya KBLI. intinya ya, Iya betul untuk NIB. SPPG ya, Bu ya. Betul. Jadi nanti kan SPPG sudah ada yayasannya ya Pak ya. Biasanya Heeh. yayasan dari SPPG itu pendidikan. Ya gitu ya, Oh, pendidikan gitu. sekolah kayak gitu. Jadi bisa ditambahkan dengan itu tadi. Ini tadi sama pengisiannya sama untuk penambahan KBLI. Jasa boga bisa. Kemudian tadi ada yang jawab industri makanan tadi siapa ya? Penyediaan jasa boga. Oh, penyedia besar juga bisa. Ya, jadi tentang jasa boga ya dengan siapa Kak? Penyediaan Siti Ahyati, penyediaan jasa boga periode tertentu cateringan lain ya Bu ya masuknya ke situ. Ya, itu juga bisa. Jadi lebih ke makanan ya. Tapi paling gampang ya Bapak Ibu, itu nanti kalau mau penambahan, kalau penyedia jasa boga itu nanti kita prosesnya di IPAL yang susah ya. Di IPAL-nya itu susah. Jadi mungkin untuk mempermudah penambahan KPLI bisa dipilih industri masakan olahan. Karena kan memang di SPPG semua masakan diolah ya. Gitu ya. Jadi memang Iya. membuat masakan olahan. Jadi lebih ke 10-7-50 itu nanti untuk KBLI di masakan olahan. Bisa ditambahkan nanti NIB yang belum ada masakannya untuk ke proses sertifikat halal seperti itu. Oke, cukup paham ya. Saya lanjutkan tadi sampai Ya, di Bu. Di lokasi, Bu. ya di lokasi betul Pak. Nah, di sini ya kita tadi sama sini lokasi sudah sesuai. Jadi kita selanjutnya kita scroll ke atas Bapak Ibu. Kita scroll ke atas, kita pilih yang nih, perizinan tadi kita sudah lokasi dapat ya. Selanjutnya kegiatan usaha itu tadi yang saya maksud untuk KBLI-nya. Jadi kegiatan usaha itu salah satunya di pemilihan KBLI. Nah, kita
klik untuk kegiatan ini, kita pilih, akan muncul seperti ini. Hmm, Tambahkan kegiatan usaha, kita tambahkan nih untuk kegiatan usahanya. Kita tambahkan, akan muncul seperti ini. Hmm, Di sini Bapak Ibu sudah tertulis ya untuk lokasinya. Kita tinggal pilih tadi yang sudah diketik ya di desa sini. Kemudian alamatnya sudah jelas, lahannya juga sudah jelas. Kalau SPBG mungkin kan lebih ya 500 meter ya. Kalau ini kan usaha kecil. Kemudian ada pertanyaan dari sini, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Kita jawab tidak. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategis? Kita jawab juga tidak. Kemudian apakah sudah memiliki izin berusaha terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Kita pilih aja tidak. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih tidak semua, kemudian kita klik selanjutnya. Setelah selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini ini Bapak Ibu bisa memilih untuk kegiatannya ya. Kegiatan yang dipilih di sini kita pilih untuk kegiatan utama karena biasanya SPPG memang usahanya hanya SPPG ya. Jadi kita pilih untuk utama. Kemudian setelah kita klik, nah kita pilih bidang usaha. Yang dimaksud KBLI di sini adalah ini Pak, bidang usaha. Kebetulan ini pelaku usahanya kue, jadi kue basah. Jadi mungkin dia milihnya di kue basah kan ya. Tapi kalau untuk SPBG tadi ada jasa boga bisa, tadi saya sarankan untuk yang mempermudah untuk 10750 yaitu masakan industri pengolahan itu ya. Setelah kita pilih di 10750, kemudian ruang lingkupnya kita pilih untuk yang seluruh. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita isi lagi untuk tambahkan bidang usaha, kita klik. Setelah kita klik, tadi kan sudah diisi ya, otomatis akan isi di sini. Nih, kegiatan usahanya utama yaitu industri kue basah, kalau SPBG mungkin tadi ya 10.750 yaitu industri pengolahan makanan. Kemudian kita pilih yang seluruhnya dan kita ketik nih nama usahanya di sini. Misalnya kita klik nama usaha dengan memilih nih, saya contohnya ini ya. Nih, kita klik usahanya mungkin ke SPPG, nama usahanya ditulis ke SPPG. Kemudian kita setelah ngisi di sini kita pilih ini, kita klik untuk selanjutnya. Maka akan muncul informasi akta pengenal atau API ya. Tadi yang saya sampaikan, selain NIP juga bisa nanti pelaku usaha menambahkan seluruh proyek yang dimiliki ke dalam sistem OSS. Nah, sudah ditambahkan untuk API-nya dan itu sesuai, kita klik aja mengerti dan muncul akan pernyataan kegiatan usaha. Di sini untuk tata ruangnya ya, terkait dari tata ruang. Nah, di situ ada tertulis skala kegiatan usaha kami adalah usaha mikro sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari 1 M. Nah, mungkin untuk SPPG modalnya berapa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Untuk SPPG modalnya usaha modal pembangunan dan macam-macamnya itu mungkin di atas 1 M ya Ibu ya. Itu masih di bawah 2 M? Kalau misalnya sama seisi-isinya kayaknya hampir menyentuh tapi di bawah masih. Oh ya, berarti masih 1,2 masuk M total. 1,2 M itu dengan siapa tadi Kak? Ibu Winanda. Bu Winanda, oke. Tadi sebelumnya yang tadi dengan siapa Kak? Anjani Bu. Oh, Kak Anjani. Oke, tadi Anjani tidak nyampe ya. Berarti kalau di bawah 2 M masih masuk di skala kecil. Kalau mikro berarti tidak lebih dari 1 M ya. Jadi itu. Oke, ini karena mungkin hanya usaha UMKM ya, jadi nggak mungkin 1 M. Kita checklist untuk saya menyatakan pemberian ini benar-benar ya. Kita checklist. Nah, ini. Kemudian setelah ini kita checklist, kita proses, maka akan muncul surat pernyataan dari usaha mikro tersebut tentang tata ruang. Dan ini nama pelaku usahanya perorangan. Kemudian kita klik untuk ke proses. Nah, dari sini setelah ke proses, kita bisa keluar muncul seperti ini. Di sini sudah selesai ya untuk perizinan berusahanya, tetapi belum bisa karena statusnya masih proses perizinan berusaha.
belum jadi, nomor induknya belum jadi ya, masih di draft. Makanya kita lanjut lagi untuk prosesnya. Kita klik lanjut, maka akan muncul seperti ini. Di sini muncul informasi bidang usaha. Kalau nanti SPPG berarti nama usahanya SPPG, kegiatan usahanya usaha utama, KBLI-nya mungkin tadi 10750 ya, industri masakan dan olahan. Kemudian lokasi usahanya jadi alamat SPPG dan ruang lingkupnya seluruhnya. Dari situ ini sudah lengkap. Kita scroll ke bawah nih, scroll ke bawah untuk data usaha. Nah, data usaha di sini, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Makanya kita isi sudah berjalan. Kalaupun misal pun belum running ya, tetapi sudah ada pembangunan nih. Sudah ada pembangunan di lokasi SPVG-nya, walaupun belum running dianggap sudah berjalan ya. Walaupun nanti untuk waktu operasional ada sendiri. Jadi sudah berjalan sejak kapan? Misalnya gitu, sejak bulan Februari 2025 atau ini ya Februari 2026, tapi belum running sampai sekarang misalnya. Ataupun sudah selesai sejak Maret sudah siap tapi belum running lah. Berarti nanti waktu perkiraan mulainya di bulan April seperti itu pengisiannya. Kemudian lanjut setelah kita udah ngisi seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, kita ngisi data investasi nih, tadi yang saya sampaikan ya. Ini yang menentukan usaha Bapak Ibu masuk di nominal yang berapa ya kalau SPPG. Ya, di sini tidak harus diisi semua Bapak Ibu. Kita pilih yang wajib diisi. Nah, wajib diisi ini di sini yaitu mesin atau peralatan dalam negeri masuk di SPPG ya. Tadi ada yang bilang bangunan plus semuanya isi-isinya di bawah 2M. Ada yang bilang 1,2. Untuk alatnya sendiri, ada yang tahu berapa alatnya sendiri seperti alat masak, seperti alat untuk masak nasi, kemudian ada juga untuk palet, untuk erak, itu kan masuk alat ya, semuanya masuk di alat-alat pemotong. Nah itu sekitar berapa ya? 600 juta Itu total. 500 ke atas Ibu. Berapa Pak? 500 ke Dengan Pak siapa atas. Pak? Bapak Pran. Oh ya, 500 juta ya Pak. Itu cukup ya Pak, 500 Ya juta. mungkin setiap dapur 600. berbeda-beda Ibu. 500 sampai 700, Bu. 700. 1M kok. Hampir 1M tapi tidak sampai mendekati. Mendekati ya. Jadi kalau alatnya sendiri hampir 1M berarti bangunannya bisa lebih ya Pak? Atau Lebih. bangunannya Lebih. lebih ya? Lebih dari 1M Ibu. Kan hampir 2M itu. Ya. Biasanya sih Bu, kalau dia lengkap dari bangunan nol itu habisnya 1,8 sampai 2,5 M. Kalau 2,5 M itu berarti nanti akan masuk ke menengah. Jadi kita kalau masuk ke menengah nanti untuk biaya-biaya yang lain-lain itu semakin tinggi ya, karena menengah itu dianggap sudah tinggi. Jadi mungkin dimaksimalkan di bawah 2M. Misal nih cuman 199 gitu. Nggak apa-apa, itu masih di bawah 2M ya. Jadi masih masuk di kategori usaha kecil. Dan itu nanti masih untuk pengurusan sertifikat halalnya juga masih di bawah standar ya. Tapi kalau SPPG sejauh ini yang saya audit itu kebanyakan usahanya kecil, jadi tidak ada yang menengah karena nanti akan mempengaruhi biaya di yang pertama mungkin perpajakannya, kemudian pengurusan sertifikat halalnya jadi lebih tinggi nilainya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya ada penambahan itu sebisa mungkin dikasih di bawah 2M biar masuk di kategori kecil. Nah, di sini mungkin tadi ada yang 500 juta, ada yang 700. Kita tulis sesuai itu ya. Kemudian kita klik untuk selanjutnya. Kita scroll ke bawah dari isinya ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, untuk pengisian yang wajib diisi yaitu mesin peralatan dalam negeri wajib diisi. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, modal kerja 3 bulan. Di sini hitungannya modal kerja 3 bulan ini yaitu misal relawannya itu ada berapa? SPPG ada berapa? Yang paling banyak? Paling Bu, ada 7 Ibu. 48. Paling banyak 47 relawan. 47 ada? 48. Iya, 47 Ibu. Oh, rata-rata 40 segitu sama ya 50, berarti ya. Bu. 47 ya.
Oke, di situ kita tulis berarti 47. Misalnya biasanya itu per bagian beda-beda ya untuk Iya, beda-beda. hariannya ya. Ada Beda yang Ibu, beda, beda-beda ya. Iya, Eh, beda-beda. beda-beda Ibu. jadi untuk masak sendiri, untuk pemorsian sendiri, untuk cuci Ya, ompreng sendiri beda-beda semua ya Pak ya. Iya, Bu, beda beda-beda. semua Ibu. Oh ya dengan Pak Fran ya tadi ya. Itu dikalikan aja, jadi ditambahkan, dikalikan selama 3 bulan untuk modalnya. Jadi mungkin tadi untuk alatnya kita tulis sudah 500 nih misalnya ya. Jadi modal kerjanya jangan melebihi kita untuk mengantisipasi dari skala usaha ya. Mungkin juga dihitung modal 3 bulan 100 juta ada nggak sih Pak? Kira-kira kalau 3 bulan karyawan semuanya mengeluarkan uang 100 juta ada nggak? Ada Ibu. Penggajian Ada ya, Itu cuma, oke. itu berarti gaji untuk gaji relawan 40 toh doang apa gitu. operasionalnya Ibu? Oh ya, ya untuk gaji gaji relawannya aja. Tiga Jadi bulan. 3 bulan 100 ada ya, bisa ya? Ada Ibu. Ada, Bu. Oh ya, Ada, oke. Bu. Nanti kita tulis 100. Setelah kita 100 tulis 100, lebihan Bu kenanya Bu. gimana Kak? 120 juta lebihan lah kenanya. Oh, 120 juta. Oke, nanti mungkin kita tulis 120 juta. Jadi kita mengakalinya di situ. Setelah itu masih ada lagi yang harus diisi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini hasil penjualan tahunan. Hasil penjualan tahunan ini nilai investasinya udah tertulis ya tadi. Berarti katakanlah tadi 600 plus 120 atau 150 ya berarti sudah 750. Nah, di sini untuk hasil penjualan per tahun. Setahun itu misal nih porsinya paling banyak berapa ya di sini ya? Porsi apanya Ibu? Porsi 2000, penerima manfaatnya. 800. 2000, Kalau 2000, dulu Berbeda 200. Ibu. hampir 4.000, Beda-beda, Bu. Bu, beda-beda. Beda-beda Kalau ya? peraturan Iya, beda-beda. Beda-beda, cuma 500, standarnya Bu. itu 3.000. Oh, Hitungkan aja 3.000. 3.000 3.000. maksimal 2.500. 3.000 Ibu. Oh, Maksimal maksimal 3.000. 3.000 ya. Kan Oh, kita kan berarti masing-masing daerah. maksimal 3.000 ya. Oh, Tergantung oke, oke. daerahnya itu, Bu. Ada yang Hmm. 2.000, ada yang 3.000. Berapa? Kalau Kayaknya setiap kalau setahu kabupaten saya beda-beda kemarin, Ibu. iya Bu, beda-beda. Ya. Kalau di Jadi dapur beda-beda saya ya. tahun kemarin tuh hampir 4.000. Kalau sekarang itu maksimal 2.500. Oh, ya Mungkin maksimal mungkin 2.500 ya berarti ya. kalau Pemerataan Ya, Jawa kalau Timur kalau mungkin peraturan 3.000 sekarang, ya. Bu. Jadi misal Jawa ada yang dapat 1.000. Ada, Bu, ada. Itu kan beda-beda dia punya cara apanya, Bu. ada yang Oh, 1.500 juga ada. kalau di bawah 1.000 ada Pak di sini? Kalau di bawah 1.000 kemungkinan sudah ada penanganan. Si penanganan ya. Kalau untuk relawan yang 47 itu standarnya di Kalau atas saya 2.000. masih di bawah Kalau 1.000. untuk yang di bawah 2.000 itu Oh, tadi perhitungannya siapa Pak? nanti Di bawah 2.000 ya Bu ya. Tadi siapa yang di bawah Oke, Mas Rep. 500 di bawah 500 di di bawah bawah 1.000 1.000. ya? Saya Siapa Pak? di Tasikmalaya, Muhammad Saihan. Oh, Masih di bawah 1.000. Saikan. Di bawah 1.000. Bapak Tasikmalaya di mana Pak? Kami Tasikmalaya di Kecamatan Cikalontang, Bu. Oh, Cikarang. Saya kemarin habis dari Tasikmalaya Pak, muter-muter sampai si Sodong Hilir, terus ke Iya, Cikatoma ya. Cikatoma itu medannya memang ngeri ya Pak Ikat ya. Thomas, Bu. Iya, Cikatomas itu ngeri ya medannya ya. Tapi di sana ada SPPG. Kalau saya di Alhamdulillah sih. Manonjaya, Jadi Bu. di Mangunjaya masih kota ya Pak? Tasik, Kabupaten Oh, Tasik. iya. Oh, Kabupaten Tasik, iya. Di situ memang mungkin sekolahnya belum banyak ya, jadi nanti ada yang porsinya di bawah 1.000 ya, karena mungkin di daerah masih dalam sekolahnya sedikit dan terjangkaunya juga jauh-jauh ya, mungkin ya Pak kalau di sana. Oke, berarti itu tadi pendapatannya tinggal dikalikan per porsinya masing-masing. Misal ada yang 1.000, kita tulis 1.000 sehari dikali 5 hari ya, 1.000 dikali ya. 5.000 dikali 30, 115.000 ya. 5.000 dikali 30. Bu, mohon maaf Ibu, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya? Iya. Bentar. Kurang kedengaran, Bu, kurang kedengaran. Halo? Halo? Belum, Bu, belum dengar. Belum ada Belum suara. Ibu. Suaranya menghilang, Bu. Halo, Malah Pak? tidak. Halo?
Masih terdengar suaranya? Sudah, Sudah, Bu. sudah Ibu. Sudah Ibu. Ini ada. Oke, Ada Bu, ada. baik. Baik, udah terdengar ya, Pak ya? Siap, Bu. Ya, oke, baik. Jadi di sini nanti itu sesuai dengan porsi masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Jadi Ya. dikalikan 1000 dikali 5 hari ya biasanya ya. Kemudian dikali 4. Berarti 5 dikali 4, 20 dikali 5, 100 ya berarti ya. 100.000 dikali 12, berarti dikali 12. Itu sih lebih ke situ ya, pendapatan per tahun per porsinya. Kemudian untuk tenaga kerjanya, di sini mungkin laki-laki disesuaikan relawannya ya. Laki-laki ada berapa? Tadi ada yang relawannya 47, berarti mungkin yang 27 laki-laki, yang perempuan 20, misalnya gitu ya. Kita tulis di sini disesuaikan. Kemudian setelah kita tulis, kita scroll lagi ke bawah. Untuk tenaga yang asing tidak ada ya, tenaga yang asing tidak ada. Kemudian tenaga dari yang kena disable juga tidak ada. Kita scroll ke bawah. Nah, setelah kita tambahkan di produk jasa, kita tambahkan, klik dulu, maka akan ada pilihan seperti ini. Nih, seperti ini. Misal di sini tidak ada ya untuk SPPG produk atau jasa, kita ketik aja nih. Kita ketik akan muncul nih kalau kita ketik kita tambahkan oh ternyata SPPG. Ya udah kita tulis aja produk atau jasanya yaitu SPPG. Kita ditulis di sini. Setelah kita tulis, nah muncul seperti ini untuk risolnya ya. Kemudian kapasitasnya per tahun. Jadi per tahun itu bisa milih ada per pieces, ada rupiah. Itu tergantung kita mau berapa. Kalau kita mau per pieces berarti tadi kapasitas per tahunnya sesuai jumlah penerima manfaatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah ini kita simpan nih. Dari kita simpan akan muncul layar seperti ini. Berarti di sini resiko usaha sudah muncul, data validasi resiko juga sudah muncul nih, sudah muncul. Ternyata di sini masuk di rendah skala usahanya mikro. Misal Bapak Ibu tadi nulisnya tadi masih di bawah 2M, maka skala usahanya di sini akan muncul kecil. Biasanya SPG masuk di skala usaha kecil. Setelah udah terdaftar di sini resikonya, kita klik untuk parameternya. Kita klik parameternya. Nah, kita pilih nih untuk lokasi industrinya. Kalau SPPG berarti lokasi industrinya berada di mana, Bapak Ibu? Di kota. Di desa, Bu. Di kota, kota kabupaten ya, Biasanya pastinya Iya, ya. tergantung Bu, Iya. bisa juga di tergantung Ibu. kecamatan Bu. Ada yang Tergantung kecamatan, ukuran, Bu. kota, Jadi jarak ataupun dari desa. lokasi sekolah tidak boleh lewat dari 30 menit. Oh, tidak boleh lewat dari 30 menit. Dengan Ini Pak siapa tadi, Pak? Hairullah Bu, Pak Hairullah. Pak Hairullah di mana, Pak? kota Palu Bu, tapi kita di pinggirnya di Wah, kecamatan Bu. oh, kota Palu ya, Pak. Jauh ya, Pak. Dekat Bu kalau naik Eh, pesawat. Itu kemarin gempa gimana, Pak? Alhamdulillah Bu, kita dekat wilayah gempa Bu. Tapi aman ya, Pak, keluarga ya, Pak? Aman Bu. Banyak mati, tapi kalau Alhamdulillah. bukan keluarga Bu. Oh, saudara-saudara terkena dampaknya, Pak? Alhamdulillah kena saudara sesama manusia Bu, tapi bukan keluarga. Manusia ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi ya, Pak ya. Amin. Amin, Oke, amin. di sini karena ada pilihan Bapak Ibu, jadi kita nggak mungkin kan lintas antar kabupaten nggak bukan PPG lintas ya Bapak Ibu ya. Karena tidak boleh lintas, jadi kita milih di pada kabupaten yang bersangkutan. Kalau lintas kita nggak bisa. Jadi kita milih yang bawah, kemudian kita akan muncul nah, seperti ini nih. Lokasi industri berada pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Setelah itu kita nih scroll ke bawah. Kita selanjutnya ya, setelah kita isi selanjutnya, kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang membedakan tadi untuk KBLI ya, KBLI yang jasa boga dengan industri masakan olahan. Nah, itu pasti ditanyakan oleh AMDA-nya. Di sini apabila Bapak Ibu itu nanti mengisi belum, maka kita akan dilarikan ke penapisan dokumen. Dari dokumen lingkungan hidup ini ada penapisan atau AMDALNet ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengisi sudah, nanti akan ditanyakan tentang
dokumen apa yang dipunyai. Tetapi ini karena sistem ya Bapak Ibu ya, jadi kita mengisi sesuai sistem yang diminta, maka akan tetap diterbitkan NIB. Seperti itu. Ini saya kasih sampel dulu untuk yang menggunakan AMDAL. Ini bisa jadi NIB, yang kita bikin sudah juga bisa jadi NIB. Nanti saya kasih untuk simulasi atau contohnya ya. Jadi di sini nanti kita klik yang belum. Makanya akan muncul ke penapisan, kita klik proses. Nah, muncul seperti ini, yakin memproses, ya dilanjutkan. Nah, setelah itu ke menunggu verifikasi persyaratan dasar. Di sini setelah kita menunggu, kita pilih di persyaratan dasar karena kita menunggu verifikasi dari persyaratan dasar. Di sini kita klik untuk pemilihan persyaratan dasarnya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini pernyataan mandiri sudah muncul, kita scroll ke bawah. Nah, akan lingkungannya minta izin dulu, makanya kita proses di penapisan. Setelah kita klik proses penapisan, akan muncul di AMDALNet. Kita akan dialihkan ke AMDALNet karena ini base system ya. Kita isi aja sesuai misalnya AMDALNet, walaupun ini nanti sebenarnya harus disesuaikan juga ya. Ke AMDALNet kita cari untuk kegiatannya, akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang penentuan kewenangan, akan muncul seperti ini nih. Ada pertanyaan, silahkan pilih rencana usaha. Jadi usaha berada di daratan, kita pilih langsung di sini ya. Lokasi ada di daratan, iya. Kemudian kita pilih tampak proyek ada di satu kabupaten. Kemudian yang perairan tidak, yang perairan laut juga tidak, perairan darat dan perairan laut. Setelah itu kita langsung ke lampiran ini, kita abaikan ya untuk lampiran-lampiran ini, kita klik selanjutnya, maka akan muncul nih untuk penapisan usahanya. Di sini kita hanya melihat karena di sini sudah ada rencana usahanya, kegiatannya masuk, bidangnya juga masuk, semuanya sudah terintegrasi ya, terintegrasi. Nah, kita klik untuk apakah menyimpan penapisan? Ya, jadi kita jawab simpan aja, otomatis langsung terbit di penapisan. Jadi statusnya ini sudah terbit ya. Setelah itu kita kembali lagi ke tindakan. Jadi dari persyaratan dasar sudah, kita pilih yang ke perizinan berusaha. Balik lagi ke perizinan berusaha, perlu tindakan. Kita lanjut lagi ke perizinan berusaha. Setelah lanjut, maka akan muncul seperti ini. Karena tadi penapisan sudah kita tulis ya. Akan muncul seperti ini, pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Sebenarnya ini lebih ke urutan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini share screen ini lebih ke lebih ke dari pemetaan aja, dari kita ambil di langkah-langkahnya dari sini. Screenshotnya ya, jadi kita ngambil screenshot, kemudian kita masukkan di PPT. Jadi ini langkah-langkahnya sudah sesuai, tinggal ngikuti aja nanti setelah ini, setelah ini gitu. Jadi pernyataan mandiri akan ada, kita scroll ke bawah akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal checklist aja. Setelah semua kita sudah checklist, maka akan muncul proses di sini. Perizinan lingkungan tadi sudah selesai, di checklist ya. Tinggal pernyataan mandiri kita klik. Maka di sini udah sesuai ya, kita proses. Nah, munculnya seperti ini nih. Di sini sudah ada draftnya untuk NIB. Tetapi belum ada nomornya nih Bapak Ibu di sini. Maka kita terbitkan dulu untuk NIB-nya. Kita terbitkan nomor NIB, maka akan muncul nah, akan muncul ini, kita klik aja, terus nah sudah terbit. Setelah kita terbitkan, kita tinggal unduh aja untuk NIB-nya. Jadi NIB ini diunduh, akan muncul angkanya di sini. Nah, ini kenapa ini uji coba Bapak Ibu? Karena tadi untuk penapisan belum di ACC sama
IPAL-nya atau DLH-nya. Jadi karena by system ya, makanya ini hanya ditulis uji coba selama 3 bulan. Tetapi ini sudah ada nomor NIB-nya. Nomor NIB-nya sudah bisa digunakan untuk pendaftaran sertifikat halal. Seperti itu. Mungkin dari sini PPT ini mungkin lebih ke screenshotan ya. Saya coba untuk yang di langsung aja. Mungkin ada yang punya NIB atau mau ditambahkan atau ada yang paham tentang NIB? Ini Izin Bu, belum. izin bertanya Ibu. Iya, Pak. Ini kalau sudah Bu, punya punten, izin ya apa Bu. NI, Eh, Masih sebentar Kak. Ini masih Pak Fran ya. Ya Pak Fran, gimana Pak? ini saya sebelumnya memang sudah pernah bikin eh, perizinan berusaha, Ibu. Tapi kan beda Mm-mm. usaha, Ya, usaha pribadi maksudnya Ibu. Eh, ya. Nanti untuk daftar lagi dengan usaha yang di SPPG ini apa bisa nggak, Bu? Bisa Pak, nggak daftar lagi sih Pak, lebih ke pengembangan. Bisa Mungkin ya. bisa saya bantu Pak. Bapak ada apa user passwordnya? Ini sudah ah, oh ya, ini sudah lengkap sama NIB-nya ya, Bu. Tapi kayak usahanya beda. Soalnya Ya, usaha pribadi KBLI-nya. kan ini. Ya, Ya itu namanya KBLI Pak. Jadi KBLI-nya ditambahkan. Nah, ini nanti prosesnya sama dari awal. Mungkin bisa saya bantu untuk KBLI-nya. tidak yang Apa penting Bapak ada usernya? Saya nanti bantu. berarti ini tinggal mengembangkan saja apa buat baru, Ibu? Mengembangkan aja Pak. Ini saya kasih share screen-nya ya di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita apabila mau membuat NIB, ini kita buka untuk linknya ya, linknya oss.go.id. Nah, di sini otomatis OSS dari sistem perizinan berbasis resiko. Kita silang dulu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Misal tadi Bapak sudah punya akun ya, akun untuk NIB, kita tinggal daftar aja Pak. Kita daftar, coba saya kasih Waduh, contoh siap. untuk akunnya yang sudah ada ya. Oh, karena Bapak sudah ada, berarti masuk aja. Nah, di sini mungkin saya masuk di sini, kan ada nih usernya sama sandinya. Kemudian kita masuk Pak. Bapak mau menambahkan KBLI ya kan Pak ya? Nah, ini sama halnya dengan pembuatan yang baru tadi, tapi hanya penambahan KBLI aja, bukan ke akun dari awal. Nah, di sini kita klik perizinan berusaha, kita klik kelola usaha, dan kita tunjuk untuk SPPG-nya, Pak. Ini misalnya ya, saya contohkan di sini. Nah, di sini ditulis nih, Bapak, SPPG-nya di mana, Pak? Misalnya ya, ini tadi katakanlah saya di Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Kemudian kotanya mungkin saya di Surakarta ya. Disesuaikan dengan kotanya Bapak ya Pak, di mana. Nah, sudah nih, sudah muncul kan. Nah, kita scroll ke bawah tidak ada apa-apa, berarti kita tambahkan lokasi Pak. Kita klik lokasi. Nah, di sini kita tambahkan lokasi lagi. Nah, tinggal pilih Pak. SPPK pastinya di darat ya Pak ya. Kita klik darat. Ya. Nah, sudah pilih, kita scroll ke bawah nih. Lokasinya jadi usahanya apa? Individual. Sesuai dengan screenshotan saya tadi ya, yang BPT tadi. Kemudian permohonan dasar kita klik. Nah, kita ketik nih untuk lokasinya. Saya ada di mungkin di Surakarta ya. Surakarta boleh di Bentar, saya tak ketik kecamatannya ya. Assalamualaikum, Bu. Saya Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Nggak ada, mungkin lebih ke kabupatennya ada ya, Surakarta, Jawa Tengah.
Nah, mungkin di sini karena tadi saya nggak muncul ya Banjarsari ini ada di Pasar Kliwon, saya klik Pasar Kliwon. Nah, di sini muncul nanti Bapak bisa screenshot nih petanya, di screenshot terus nanti diambil hanya petanya aja. Kemudian di PDF ya. Oke, setelah itu kita ke cek posisinya. Jadi simpan posisi. Nah, di sini otomatis titik koordinatnya udah tertulis nih Pak. Sudah tertulis, berarti lokasi ini yang digunakan. Kemudian untuk lahannya kita bisa tulis lahannya ya. Lahannya berapa meter persegi sesuai dengan lokasi usahanya Bapak Ibu. Misal SPPG tadi 500 katakanlah ya. Itu minimal ya. Atau maksimal, mungkin ada yang tahu ya. Alamatnya di sini alamat SPPG-nya Pak. Mungkin saya tadi di Pasar Kliwon ya. Di Pasar Kliwon gitu aja. Atau mungkin di provinsinya di Jawa Tengah, kabupatennya ada atau kota di Surakarta. Ya, di Surakarta. Kemudian kecamatannya ada di Pasar Kliwon. Lurahnya ada di Pasar Kliwon, gitu ya. Jadi lebih ke sini. Kode posnya ditulis aja sesuai dengan tempat lokasi Bapak usaha. Nah, di sini sama Pak. Jadi dokumen administrasinya tadi pilihlah yang di PDF tadi ya, screenshotan peta tadi dipilih. Mungkin kalau saya ini untuk simulasi ya, saya pilih yang sudah PDF aja ya. Kemudian pilih juga dokumen yang tampak depan. Tadi tampak depan SPPG-nya. Nah, sudah, kalau ini sudah, kemudian kita simpan lokasi Pak. Nah, ternyata berhasil nih menyimpan lokasi usaha Bapak. Nah, di sini kita kembali lagi ke atas. Nah, lihat kelola. Nah, di sini tadi lokasi sudah nih, berarti tinggal kegiatan usahanya. Nah, ini namanya penambahan KBLI Pak. Dengan Pak siapa tadi ya? Pak yang tanya tadi Pak siapa? Halo Bapak. Bapak Fran Ibu. Oh Bapak iya Fran Bapak Ibu. Pram. Ya, ah, ya Bapak Fran. Ini ya Pak. Jadi nanti untuk Bapak sudah ada KBLI-nya. Tadi diisi dulu usahanya SPPG. Setelah Bapak isi usaha SPPG, udah selesai Bapak tambahkan untuk KBLI-nya. Yaitu perizinan usahanya di KBLI. Kita tambahkan untuk kegiatan usahanya. Berarti tidak perlu menghapus yang sebelumnya, Ibu. Oh tidak perlu Pak. Itu hanya penambahan aja. Tapi Bapak ngisinya dari awal tadi ditambahkan lokasinya di mana. Tadi diisi sama ya Pak ya. Jadi pengisian lokasi aja karena Bapak sudah punya NIB. Ya. Setelah itu Bapak tambahkan KBLI-nya. Di sini saya tuliskan, saya bantu untuk tambahkan KBLI. Klik. Nah, di sini lokasinya tadi kan Bapak sudah tulis nih lokasinya untuk SPPG yang terbaru ya Pak ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik, sudah tertulis di sini lokasinya 500 meter. Apakah lokasi ada di objek vital? Tidak. Ini jawab tidak. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Nah, setelah selanjutnya, di sini kita mengisi bidang usaha nih. Kita yang kegiatan usaha utama, Pak. Kemudian kita pilih untuk KBL-nya. Bapak bisa memilih 10.750. Nah, industri makanan dan masakan olahan. Ini sudah masuk di SPPG. Ya, Pak, ya. Oke, nah untuk ruang lingkupnya seluruhnya dan industri masakan ini ada dua nih. Pilih kegiatan usaha yang tidak termasuk di daftar. Karena yang pertama itu masakan dan olahan adalah rendang. Karena kita berbagai macam masakan, maka kita pilih yang ini. Nah, kita terus aja urainya bidang apa. Semua masakan ya, masakan olahan gitu aja. Kita pilih masakan olahan. Kita tinggal klik tambah bidang usaha. Nah, berhasil menambahkan bidang usaha
dengan KBLI 10750. Nah, nama usahanya apa, Pak? Di sini kita tulis untuk SPPG. Mungkin SPPG apa bisa dijelaskan. Nah, untuk SPPG, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, setelah itu kita muncul nih, ini kegiatan karena tadi di awal sudah mikro ya, makanya ini terkait ini sudah masuk di sini, kita klik untuk setuju, kita proses. Nah, di sini sudah tertulis tentang tata ruangnya, kita proses untuk tata ruang. Nah, sudah muncul ya Pak ya, di sini muncul, eh, kemudian kita perlu tindakan nih untuk NIB-nya, berarti kita klik untuk tindakannya. Nah, makanya proses perizinan masih berlanjut, kita lanjutkan. Setelah kita lanjutkan, ini tadi sudah tertulis ya, nama usaha SPPG, jenis kegiatannya tadi, ini nggak kita tadi utama ya. Kemudian KBLI-nya sudah masuk, lokasi usahanya di Pasar Kliwon dan ruang lingkupnya seluruh. Makanya di sini sudah berjalan, kita ketik sudah berjalan. Misal usaha sejak katakanlah di bulan April ya, tanggal 1. Nah, waktu operasional kapan? Mungkin nanti di April, bulan April juga. Nah, kita lanjut ke bawah. Kita tulis tadi yang wajib diisi mana, Pak? Yang peralatan ya. Peralatan kita tulis 500 juta. Nah, 500 juta. Kemudian kita wajib di sini 150 juta. Modalnya dari mana? Kita modal sendiri. Kemudian nilai investasinya sudah 650 nih. Hasil penjualan per tahun berapa? Misal tadi kalau dirupiahkan berapa ya? Kira-kira ada yang tahu Pak? Setahun itu berapa ya? Kalau sebulan itu biasanya omsetnya berapa Pak? Ada yang tahu Pak? Dibantu saya. Itu omset untuk apanya, Ibu? Apa keseluruhan? Eh, Gimana, Ibu? Keseluruhan Pak, lebih ke omset pendapatan, estimasi pendapatan bersih ya. Kalau bersih itu enggak ada Ibu ya, karena kan kita sistem SPPG ini kan dikasih uang sewa. Nah, apakah uang sewa itu yang disebutkan di hasil penjualan tahunan? Karena Oh ya kalau boleh. misalnya Berapa biasanya kalau uang sewa berapa? Satu Uang hari 6 juta, Ibu. 6 juta. satu hari 6 juta ya. Berarti Iya, kalau 6 satu Jawa juta. hari Timur. 6 juta, 6 dikali 3, 18. Berarti kurang Hanya lebih, per periode, Bu. oh per periode beda-beda ya. Iya. Ya anggaplah kita mungkin untuk penjualan per tahun mendapatkan ada 300 juta, ada nggak ya kira-kira? oh lebih. Untuk satu bulan 145 Kurang juta. Sebulan kurang lebih 140, Bu. 140. Oh, berarti 140. Misal 100 aja lah, Kali anggaplah 12. 100 dikali Kali 12 12. berarti 1,2 1,6. ya. Ini ya. Iya, Ibu. 140 kali Kayak yang sewanya cuma 100. 12. 6 hari kerja. 6 kali 7 42. Anggaplah segini ya. 1,2 berarti ya per tahunnya ya. Iya. Ya, oke. Untuk tenaga laki-lakinya katakanlah ada 27. Misal perempuannya ada sekitar 20. 47 ya. Nanti negaranya di Indonesia. Untuk yang asing tidak ada, disable tidak ada. Kita klik tambah produk atau jasa. Nah, di sini nggak ada ya. Jadi kita tambahkan aja untuk produknya SPPG. Nah, kapasitasnya per tahun nih. Misal dikasih satuan kompreng aja ya, per pieces misalnya gitu. Oke, di sini ada per pieces. Berarti berapa? Per tahun omprengnya berapa? Kalau sehari 1.000 ya, sehari 1.000 berarti 1.000 kali 5, 5.000 dikali 4, 100.000 ya. 20.000 kali 12. 24.000. 24.000. Segini. 240.000. 2.400.000 Iya, 2.400.000. 240.000. 240.000 ya. Oke, kita isi segitu, kita simpan. Setelah lanjutnya kita klik selanjutnya.
Nah, di sini sudah masuk masih mikro ya, karena masih di bawah 1 M nih, satu investasinya 650. Oke, parameternya kita pilih untuk di kabupaten. Kita klik selanjutnya. Ini yang membedakan tadi saya menggunakan AMDAL ataupun tidak, karena ini semua sistem ya. Jadi saya kasih trik untuk memudahkan KBLI bisa masuk di NIB. Kita pilih sudah aja, walaupun kita tidak tahu ya dokumen yang dibutuhkan, yaitu biasanya SPPL. Nah, di sini pilih lingkungannya kabupaten atau kota. Tetapi untuk karena ini base system ya, instansi penerbitan, jabatan, nama jabatan kita abaikan, kita tidak usah diisi, kita abaikan. Kemudian untuk nomornya kita lihat nih, mungkin nomornya lebih ke mengarang ya. Ini ada 9 digit, PL 9 digit. Mungkin kita ketik PL strip sampai 9 digit ya. Kita karang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita aja. Tanggal penerbitan kita coba untuk mungkin mulai Maret ya. Maret di tanggal 1. Habis masa berlaku persetujuan, biasanya saya coba untuk April ya. Nah, kita pilih dokumen ini. Dokumen ini mungkin kita pilih di KTP aja. Kita masukkan KTP dari pelaku usaha. Setelah selesai, kita klik untuk pernyataannya, kita proses. Nah, apakah ini dilakukan verifikasi? Iya, dilanjutkan ya. Dilanjutkan untuk lingkungannya. Nah, di sini proses perizinannya bisa dilanjutkan lagi. Nah, ini tinggal kita klik. Kita klik. Nah, kita ke proses. Jadi ke proses ini sudah langsung mendapatkan NIB. Nah, ya kan sudah dapat mendapatkan NIB. Kita terbitkan bisa. Karena ini simulasi, jadi saya bisa hapus kembali ya. Jadi tidak saya terbitkan. Gitu ya Pak ya. Sudah cukup paham Pak untuk penambahan KBL-nya Pak? Siap, paham. Insya Allah Oke, paham Ibu. baik. Terima kasih Bapak. Mungkin saya untuk materi ini mudah-mudahan pada paham ya. Bisa sesi tanya jawab. Oke, Kak Anjani, ada yang ditanyakan? Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjani Tika Mudita. Saya dari SPPG Bulungan Tanjung Selor 2, tepatnya di Tanjung Selor Ibu ya, Kalimantan Utara. Nah, Oh ya. kemarin itu kami memang sudah berencana mau buat apa namanya menerbitkan KBLI baru untuk SPPG dan juga NIB-nya. Namun kemarin saat kami ke MPP, Kemal Pelayanan Publik, itu pas dibuka sistem OSS itu kan udah pakai yang terbaru, di mana di OSS tempat saya ini itu sudah ada usaha. Usahanya itu perumahan. Nah, SPPL-nya pun sudah ada, tapi untuk yang bangunan aja. Jadi SPPL bangunan rumah hunian, bukan SPPG. Nah, saat mau membuat baru itu katanya harus memasukkan peta baru, yaitu dalam bentuk zip atau peta poligon. Tapi tadi yang saya lihat di step yang Ibu ajarkan tadi, tidak ada step tersebut. Apakah dari yang saya punya itu karena lokasinya sudah ada, apakah saya bisa memasukkan lagi lokasi yang sama lewat step yang Ibu ajarkan tadi atau enggak? Itu pertanyaan pertama saya, Ibu. Ya. Lalu sama ini terkait SPPL tadi. SPPL kan juga diterbitkan oleh OSS kan Ibu ya? Nah, ya betul. Tadi kan ada memasukin apakah punya berkas dari Delhat. Nah, itu apakah boleh memasukkan SPPL yang bangunan rumah hunian kita, bukan SPPG-nya itu? Atau masukin KTP yang tadi seperti Ibu ajarkan pelaku usahanya saja atau bagaimana baik. Ibu? Mungkin itu Terima aja sih kasih Ibu. Kak Anjani. Terima kasih. Berarti itu NIB-nya yayasan ya? Kalau NIB sudah perorangan Ibu, karena kebetulan memang punya usaha di sini kan perumahan Ibu, jadi udah ada Baik. NIB perumahan. Ya, kalau NIB-nya jenis perorangan, jadi lebih mudah sebenarnya Kakak tinggal
tambahkan aja tadi KBLI seperti saya isi karena perorangan ya. Kalau perorangan itu masih spesial ya dalam artian kita isi dan untuk kalau memang sudah ada SPPL-nya nggak apa-apa pakai itu. Tapi kan itu di rumahnya ya bukan alamat rumah sama SPPG-nya sama nggak? Kebetulan sama Ibu tetap di Oh, sama perumahan tetap ini. di situ ya. Ya, kalau Ya, tetap di kemarin situ kan nggak apa-apa. mau nambah langsung KBLI kan Ibu ya, tapi ternyata Mm-mm. lokasinya itu tidak bisa dipilih. Di situ ada 4 lokasi kebetulan Mm-mm. yang punya di Tarakan ada, di sini ada, tapi nggak ada lokasi yang bisa dipilih satu pun. Jadi Oh, pas di FTP itu disuruh nambahin lokasi lagi tapi pakai file zip itu oh peta ya ya. hijau. Oke, paham. Berarti itu tadi yang dimaksud. Tadi saya ngisi yang dari awal pengisian lokasi bisa digunakan itu karena usahanya perorangan masih bisa. Jadi sesuai tadi saya dari awal ya pengisian penambahan KBLI tapi harus pengisian lokasi yang baru. Oke, itu bisa. Tapi kalau Jadi, ya kalau dari yayasan mungkin memang KBLI itu dari notaris, jadi memang membutuhkan pihak ketiga lagi untuk peta poligon. Tapi kalau perorangan dengan cara saya tadi bisa Kak, bisa ditambahkan. Oh, baik, berarti saya tadi ngikutin wajarkan aja ya Ibu ya. Iya, bisa. Nah, kalau Baik, perorangan pasti bisa. terima kasih Oke, banyak iya Ibu. Ya, sama-sama. terima kasih banyak Ibu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini ada yang di chat ya. Kolom chat mungkin ada. Ada ini Bu dari teman-teman, apakah yang ikut pelatihan ini wajib bikin NIB katanya Ibu? Oh, tidak Pak. NIB itu nanti kan untuk sebenarnya kan dari SPPG-nya ataupun dari mitra ataupun dari yayasan. Ini SPPG dibuat NIB ini dibuat misal dari yayasan itu NIB-nya sudah terdaftar sehingga harus membuat NIB baru yang dari nama mitranya gitu. Jadi misalnya mitranya belum punya NIB bisa dibuatkan dengan NIB tersebut caranya langkahnya seperti itu. Apakah tidak nanti Ibu, apa tidak sinkron sama yang ikut pelatihan tidak apa-apa tak Ibu? Maksudnya gimana Pak? Mama contohnya ini saya yang ikut pelatihan ini ya, apa halal ini. Terus nanti sertifikat halal, apakah otomatis eh, Gimana Pak? Halo, Pak siapa tadi ya? Pak Aman ya? Ibu Gimana Pak? untuk itu apa sertifikat halal itu apakah tercantum nama kita bagaimana Ibu nantinya? Oh, sertifikat halal itu nanti Bapak untuk dapurnya Pak, untuk dapurnya. Untuk dapur di SPPG-nya. Tetapi kalau NIB mungkin nanti menggunakan NIB mitra apabila di yayasan nggak bisa seperti itu Pak. Eh, Gimana tadi ya Pak? Cukup hilang ya? Pak Aman hilang ya? Oke, mungkin Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Pak. Gimana Pak tadi Pak? Jadi gini Pak. Begini Bu, saya ini ikut pelatihan yang kedua. Ada teman yang pertama tapi dalam satu usaha. Sementara Mm-mm. yang punya NIB yang punya usaha. Maka Mm-mm. saya ini mengikuti pelatihan apa yang dianjurkan oleh yang punya NIB karena ada ini kan pengusaha ayam potong hidup Bu. Mm-mm. Sudah ada yang pelatihan dari penyembelihan, saya ikut dari penyelia ini. Makanya di situ saya bertanya, apakah saya juga harus memiliki NIB sementara ini kan saya cuma diikutkan pelatihan dari yang punya usaha. Oh, tidak Pak. Tidak Pak. Tidak harus punya NIB Pak. Tapi bagaimana caranya Bu untuk mendapatkan sertifikat halal itu yang punya NIB? Iya, harus yang punya NIB Pak. Jadi yang punya usaha itu nanti biasanya udah punya NIB. Kalau belum Bapak buatkan. Jadi tapi tidak harus NIB atas nama Bapak, tetapi NIB atas nama yang punya usaha tadi Pak.
Bu, paham, paham. Gitu ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Mungkin Kak Siti Ahyanti. Mau ditanyakan Kak? Kak Siti Ahyanti. Apakah suara saya terdengar? Mbak Siti. Mungkin Mbak lebih Siti? melek jaringan, Kak. Bu, melek jaringan. Oh ya, sepertinya jaringan. Mungkin Kak Yulan Sari. Ya baik, perkenalkan saya Yulansar dari SPPG Bau-Bau, Bu. Di mana Kak? Kota Bau-Bau. Bengau, luar Jawa ya? Bau-Bau, Bu, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya. Gimana Kak? Izin bertanya, Bu, bagaimana kalau yang sudah ada NIB sama KBLI-nya selanjutnya, itu bagaimana, Bu? Gimana? Bisa diulangi? Eh, Kalau sudah ada NIB sama dan KBLI-nya, itu bagaimana, Bu, selanjutnya? Ya, kalau sudah ada NIB dan KBLI, nanti untuk masuk ke proses sertifikat halal, tinggal memasukkan aja Kak. Nanti di besok ada cara membuat akun halal dan memasukkan NIB. Nanti pasti ada. Itu tinggal masukkan aja NIB-nya dari Kakak untuk SPPG, terus disesuaikan dengan KBLI-nya kan sudah sesuai tadi. Ya udah kita pilih KBLI-nya yang sesuai dengan sertifikasi halal seperti itu. Jadi sudah bisa mendaftarkan. Oh, berarti nanti selanjutnya itu apa? Sertifikat halalnya atas nama dapur ya, Bu? Ya, atas nama dapur Kak. Oh, Walaupun oke, baik. walaupun NIB-nya mungkin atas nama mitra ya, nama perorangan, tetapi nanti untuk sertifikat atas nama dapur. Nanti bisa di dalam sistem si halal itu bisa ditulis kalau nama di sertifikat apa, SPPG kayak gitu lebih ke situ. Oh, oke, baik, Bu. Soalnya saya Oke. perwakilan dari dapur. Oh ya, gitu ya Kak ya. Oke. Ya, aja mungkin, Bu. Terima kasih. Terima kasih Kak ya. Sama-sama. Ya. Baik, Ibu, ada lagi yang ya. Intan mau bertanya, Bu. Saya Iya. Siti Ahyati dari SPPG Pondok Panjang. Oh iya, gimana Kak? Nah, tadi kan itu ada apa AMDAL ya, Bu? Mm-mm. Nah, apa setiap SPPG itu wajib daftar AMDAL ya, Bu? Apa enggak? Iya, sekarang SPPG wajib mempunyai IPAL ya. Ya, jadi sekarang kan SPPG wajib mempunyai IPAL ya, berarti otomatis itu nanti akan didaftarkan ke AMDAL-nya karena sudah mempunyai IPAL. Seperti itu. Tapi kalau untuk ke pengurusan NIB mungkin sementara untuk mempermudah ya, kita isi AMDAL-nya kita abaikan dulu, tetapi mesti nanti dari pihak DLH ataupun dari pihak lingkungan hidup itu akan survei ke lokasi apakah sudah punya IPAL, apakah sudah terdaftar atau belum seperti itu. Nanti akan dipantau dari petugas DLH-nya. Tapi biasanya sudah wajib mempunyai IPAL ya untuk SPPG, jadi otomatis akan mendaftarkan ke AMDAL. Seperti itu Kak. Iya, Bu. Kemarin ada dari lingkungan hidup yang datang survei IPAL kami, Bu. Tapi sepertinya dari dapur belum mendaftarkan IPAL-nya, Bu. Itu bagaimana? Hmm, belum ada IPAL-nya gitu. Sudah ada, Bu, tapi kemarin dapur sempat tutup karena Oh, survei. Terus sekarang IPAL sudah selesai, sudah aman. Hanya kayaknya belum didaftarkan. Itu apakah sudah oh, ada oke. kembali? Ya, mungkin bisa langsung didaftarkan kalau memang nanti akan dibantu dari pihak DLH ya Kak ya. Bisa didaftarkan kalau SPPG ini memang mempunyai IPAL karena itu nanti juga akan didatangi ya dari SPPG kalau belum mendaftar juga dari petugas DLH-nya. Karena SPPG wajib mempunyai IPAL kayak gitu. Oh iya, Bu. Kemarin sudah sempat dicek Iya. sama petugasnya, Bu. Oh iya, nanti bisa dibantu aja biar untuk aman ya Kak, Izin untuk bertanya aman bahwa lagi. ya gimana Kak? Masih unmute Kak? Izin bertanya lagi. Itu untuk Oh ya. terkait AMDAL, untuk daftar ke aplikasi masih AMDAL ya. Untuk daftar aplikasi AMDAL itu kira-kira persyaratannya apa aja ya?
Apa Oh, sama kayak persyaratan buat perizinan NIB? iya, nanti bisa langsung ke itu. Ketika kita buat Jelas nggak, MNIB, Pak? Jelas nggak? sudah, iya, iya, sudah jelas. Oke, saya jawab ya. Mungkin untuk yang AMDAL tadi, kalau dari OSS ya, kita ketik aja AMDAL net ya. Nanti otomatis kita ngisi di situ, Kak. Kita daftar di situ di AMDAL net. Halo? Oh Ya, ya. paham ya, Kak ya? Nanti minta tutorialnya ya, Bu. Oh ya, oke, baik. Iya, Mungkin, oh ya, Bapak, ya. Kakak, jangan Minta lupa, nah ini, tutorialnya. ya, baik, oke, nanti saya kirimkan ya. Jangan lupa absen ya. Ini masih kurang eh, sekitar 28 menit. Jangan lupa absen. Nanti yang ketinggalan absen tidak bisa ya. Karena ini base system. Kalau lupa absen berarti Oh tidak iya. ada tambahan absen. Monggo, bagi yang belum Mm. absen bisa langsung absen ya. Izin materinya di web nggak bisa di-download, Ibu? Di akun ya, Pak? Iya. Oh, nggak bisa di-download ya. Coba nanti saya tanyakan ke IT ya, Pak ya. Untuk materi pembuatan NIP kenapa Siap. tidak? Ya, oke. Terbuka tapi hanya bisa dibaca, nggak ada file downloadnya. Oh, gitu. Baik, baik, baik. Ini Mungkin lagi Kak, Ibu, ya. yang di link tidak lengkap materinya Ibu. Oh, gitu. Oke, nanti saya kirimkan, Pak. Nanti biar dikirimkan MOT ya, Pak ya. Siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih. eh Kak Nur Fitri, ada yang ditanyakan? Iya, cuma mengenai kan SPI kita kan sudah ada NIB, tapi rencana mau pindah lokasi. Jadi bagaimana itu Ibu mau masuk di oss.com langsung pindah lokasi saja, Bu? Atau ada persyaratan lain? Kasih, Bu. Jadi SPPG-nya mau pindah lokasi ya? Iya, Lokasi yang pertama itu juga SPPG atau bukan? SPPG Hmm, Kenapa pindah lokasi, Kak? supaya apa tuh sesuai dengan juknis bangunannya. Oh gitu. Iya nanti Iya. mungkin di NIB-nya bisa diperbarui Kak, diperbarui dengan edit pelaku usaha. Coba saya bukakan ya. Hmm. Nah di sini ada sudah terlihat ya. Ada Ibu. Hmm. Di sini bisa pencabutan atau pembatalan. Oh, di sini pembatalan berarti pembatalan dari ini lebih ke bentar. Biasanya ada edit ya. Perubahan ini Kak. Jadi nanti pilih kelola usaha, kemudian ada perubahan. Perubahan ini ya. Perubahan data usaha teknis dan perizinan termasuk riwayat perubahan. Nah, di sini nanti diklik. Nah, pilih yang mana data usaha atau data pelaku usaha. Data usaha berarti ya. Nah, kita pilih data usaha. Nah, maka akan muncul di sini. Nih, nanti Kakak bisa pilih nih data usahanya diedit nih. Kita pilih mana yang akan diganti dengan yang baru. Oke, cukup paham ya. Ya, Bu, Nanti ya. bisa diganti untuk urusan. Oke, Ya, Bu, makasih. baik. Terima kasih Kak ya. Ada lagi yang mau nanyain? Jangan lupa absen ya Bu, Bapak Ibu. Siap Ibu. Iya, saya malah belum ngecek eh, peserta saya nih. Bisa saya cek peserta saya ya. Mungkin ada yang belum join. Hmm, Gali ada dua berarti satu HP, satu laptop ya?
device ya, 2 device ya. Izin, iya Bu, benar Bu. Oke, baik. Boleh Kak. Jadi mungkin malah besok bisa 2 device ya ketika praktek ya, praktek si halal. Nanti bisa menggunakan 2 device atau mungkin lebih ke HP-nya yang join Zoom. Nanti prakteknya pakai laptop. Jadi nanti bisa lancar pengisian akun si halal ketika tugas ketiga nanti. Itu praktek ya. Oke, saya mau absen ya. Yang nggak terlihat orangnya nih. Setiawan ada Kak Setiawan? Nggak ada ya, Kak Setiawan ya. Ah, oke. Oh ada. Oke. Ada, Bu. Oh iya iya Pak. Oke. Kak Zaizafun ada? Oh, ada yang tanya lagi ya. Kak Rina ada yang tanyakan Kak? Assalamualaikum, Bu. Ini Bu, Waalaikumsalam. kami kan dari SPPK Marbolama Aceh Utara. Ya. Kalau NIP sudah ada, sama IPAL-nya pun udah ada. Berarti apalagi Mm-mm. yang perlu di Eh, KBLI-nya sudah sesuai? NIB sudah ada, tapi KBLI-nya apakah sudah sesuai? oh ya itu Bu. Berarti KBLI-nya yang harus disesuaikan Iya, dulu. betul. Oh, gitu KBLI-nya gitu. nanti ditambahkan untuk disesuaikan dengan Hmm, di makanan ya Pak. Kak mungkin bisa Makanannya. ditambahkan ya 10 750 gitu ditambahkan itu. Jadi nanti ketika apa namanya mau mendaftarkan si Hah? halal, KBLI-nya sudah Oh masuk gitu ya Bu. seperti itu. Itu Iya, aja Bu. Makasih. ya terima kasih Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Ibu. Izin Bu, Iya Kak, dengan siapa? Saya Winanda dari Klaten. Izin bertanya Bu, Iya. untuk Mm-mm. pendaftaran halal tadi kan harus ada NIB, sedangkan NIB kami pakainya yayasan atau individu, karena saya mempunyai individu juga dan lokasinya emang bersebelahan gitu. Oh, mungkin bisa menggunakan yayasan, bisa. Kemudian kalau yayasannya belum terdaftar ya, tetapi kalau Hmm. yayasannya sudah terdaftar, mungkin bisa menggunakan perorangan atau punyanya mitra, seperti itu. Oh, ya, terima kasih Bu. Ya, iya, sama-sama. Oke, baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada yang mau tanya ya. Ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa saya tutup. Ini ada yang share screen. Saya masih share screen ya? Atau Oh, ada yang share screen ya. iya, gimana Pak? Bagus. Oke, baik. Ada yang iseng ini. Bapak Ibu, terima kasih ya. Apabila tidak ada yang mau bertanya, mudah-mudahan materi dasar dari saya bisa diterima. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup atau mungkin bisa japri saya. Untuk materi dari saya pembuatan NIB saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Pak Osep. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.